Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masih dalam mata kuliah mengelola layanan operasional makanan dan minuman. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai wine, ya. Jadi segala sesuatu tentang wine service, wine knowledge. Lalu nanti kita akan juga ada role play. Saya sebagai sommeliernya dan nanti ada kakak-kakak LED yang sebagai guestnya. Jadi nanti kan saya perlihatkan ke kalian bagaimana caranya kita menyajikan layanan wine itu kepada tamu seperti itu ya. Saya akan membahas kalau yang biasa kita kenal itu wine itu kan ada red, ada white, ada sparkling, ada champagne, ada namanya rosé wine. Itu yang jenis wine yang umum dan sering kita temukan. Nah, kalau red wine diproduksinya seperti apa? Red wine itu diproduksi dari anggur merah. Sebetulnya anggurnya bukan warna merah ya, itu hanya kulitnya aja. Nah, diproduksinya gimana? Diproduksinya sebetulnya kulitnya itu dibuang, lalu yang dipakai hanya daging buahnya saja, tidak menggunakan bijinya. Gitu ya, diproduksi lalu difermentasikan lalu menjadikan sebagai red wine. Itu kalau red wine. Kalau misalnya white wine itu dia menggunakan buah anggur warna putih, bukan anggur warna putih ya, tapi kulitnya yang berwarna hijau. Nah, itu terbuat dari kulit dan buahnya. Itu kalau white wine. Kalau misalnya untuk sparkling dan champagne itu terbuat dari kulit, biji, dan buahnya anggur warna putih gitu ya. Itu kalau untuk champagne dan sparkling diproduksi lalu difermentasikan. Kalau rosé itu terbuat dari kulit dan buah dari anggur merah, itu rosé wine ya. Nah, kalau red wine itu karakteristiknya itu dia semakin lama difermentasikan itu dia akan semakin bagus, semakin tua gitu ya, semakin enak rasanya. Jadi semakin tua teksturnya itu akan semakin bodat itu artinya akan semakin agak kental gitu ya. Lalu dia flavorful itu artinya dia tuh taste-nya tuh bagus, tasteful gitu ya, sangat-sangat enak. Lalu dia juga semakin difermentasi tuh memang semakin mahal harganya gitu ya, karena memang semakin bagus semakin juga memang semakin mahal ya, karena banyak dicari juga. Nah, kalau white wine itu dia difermentasikan juga tapi tidak selama red wine, artinya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk difermentasi gitu. Nah, kalau white wine itu dia teksturnya itu memang agak lebih sedikit cair atau encer dari white wine. Lalu juga taste-nya itu dia tidak flavorful sama kayak di red wine gitu. Nah, itu kalau white wine. Kalau untuk rosé, dia itu biasanya cenderung rasanya manis, tidak perlu difermentasikan dalam jangka waktu yang lama. Nah, persamaan dari rosé, dari sparkling, dari champagne itu adalah mereka ditambahkan seperti soda atau karbonat ke dalam minumannya gitu ya. Nah, kalau rosé itu memang cocoknya sebagai pairing untuk dessert, untuk makanan penutup karena dia rasanya lebih manis gitu. Kalau untuk sparkling dan champagne itu hampir mirip sama aja. Tapi apa perbedaan dari sparkling dan champagne? Kalau sparkling itu bisa diproduksi di mana saja. Kalau champagne itu diproduksi hanya di kota Champagne saja ya. Itu perbedaannya antara sparkling dan champagne. Tapi dua-duanya sama saja. Ada sodanya di dalamnya dan fermentasinya itu pun juga tidak lama. Oke, sekarang kita ini akan role play ya. Jadi saya sebagai sommeliernya, lalu kakak LED kalian ini di depan kalian ini akan sebagai guestnya gitu ya. Nah, saya sebagai sommelier ini sebagai servernya atau sebagai waiternya yang akan melayani tamunya
Nah, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas dulu mengenai red wine, bagaimana cara pelayanan dan penyajian red wine seperti itu. Oke, baik, kita langsung mulai aja dari awal ya, dari misalnya guestnya sudah datang, sudah duduk, lalu saya yang serve sebagai waiter dan sommeliernya. Oke, yang pertama adalah kalian harus serve perempuan dulu ya. Yang seperti semester kemarin saya sudah bilang bahwa kalian itu harus serve ladies first ya. Oke, saya kesini, lalu saya akan bilang, excuse me miss, sambil saya buka napkinnya seperti itu. Tarik napkinnya ke samping ke sini, lalu buka, terus kamu akan bilang gini, excuse me miss. Lalu kalian jalan lagi ke arah guestnya yang laki-laki, ambil napkin, lalu kalian juga akan ngomong, excuse me sir. Oke, kalau sudah, kalian juga harus jalannya sesuai dengan clockwise ya, jadi sesuai dengan arah jarum jam. Jadi kalau dari kanan, semua dari kanan, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, kalian ambil buku menu dan kalian akan menjadi salesperson di sini ya, menawarkan wine apa yang akan tamunya pesan atau tamunya pilih seperti itu. Oke. Excuse me, miss. Excuse me, sir. Thank you. Oke, kalau sudah, sambil guestnya melihat, kalian kan seperti yang saya semester lalu bilang, kalian bisa sambil taruh roti, bread, atau misalnya kalian bisa sambil tuang air ya, tuang airnya sambil guestnya melihat seperti itu. Nah, nanti kalau sudah, baru guestnya mengambil pesanan. Kalau sudah, saya akan mengambil pesanan dari guestnya ya. Oke, kalau sudah tamunya, guestnya sudah melihat menunya, lalu kalian akan taking order. Nah, kalau di sini yang saya role playkan sekarang ini adalah yang menjadi hostnya atau menjadi tuan rumahnya adalah yang laki-lakinya, kakak LED kalian yang laki-laki. Jadi saya akan mengambil orderannya, akan taking orderannya kakak LED kalian yang dari laki-laki gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk saya sebagai waiternya atau sommeliernya untuk taking order. Oke, sir, are you ready to taking order? Yes, of course. Lalu kalian menjadi salesperson ya. Ceritanya saya menawarkan red. We have a special red wine from our restaurant is Carlo Rossi Sweet Red. Would you like to try, sir? Yes, why not? Okay. Can I have one bottle? One bottle. Yeah. Okay, sir. Of course, sir. Okay, may I take your menu? Yes. Thank you. Yes. Thank you. Oke, kalau sudah, kalian bisa langsung kasih lihat ini ya, kasih lihat wine-nya kepada tamunya sambil kalian menyebutkan tadi apa yang dipesan oleh tamunya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau dalam penyajian wine itu ada side table-nya, mejanya. Tapi kalau misalnya nggak ada side table-nya, kalian harus pegang. Oke. Nah, kalau sudah, kalian akan showing ke guestnya gitu ya, showing akan memperlihatkan wine-nya kepada tamunya sambil kalian repeat order lagi gitu ya, sambil kalian repeat order. Oke, kita akan bilang, sir, this is your wine, Carlo Rossi Sweet Red from Chile and since 2008. Is that correct, sir? Yes, correct. Correct. Oke, kalau sudah seperti ini baru kalian buka red wine-nya. Seperti itu ya. Kalau misalnya kalian ada set table, kalian buka di set table. Tapi kalau tidak ada, kalian buka berdiri seperti ini gitu ya, menghadap ke guestnya. Oke. Kalau sudah, kalian sambil buka di depan guestnya gitu ya. Kalian buka. Tapi kalian jangan usahakan jangan letakkan wine-nya di atas table mejanya gitu ya. Jangan. Kalian kalau mau pegang seperti ini baru dibuka ya. Jadi sebelum membuka,
kalian nih dilap dulu supaya apa, make sure bersih ya, hygiene sanitasi. Kalau sudah, kalian siapkan wine openernya ini ada di dalam saku kalian atau di kantung celana kalian atau kantung jas kalian ya. Kalau sudah, kalian awalnya buka dulu segelnya. Ini ada segelnya kan? Ini kalian buka dulu. Buka seperti ini. Kalau sudah, kalian buka segelnya ya. Nah, sampahnya kalian itu jangan dibuang. Kalian masukkan ke dalam jas atau masukkan ke dalam saku celana kalian ya. Buka semuanya. Oke. Masukkan ke dalam saku kalian. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, pastikan kalian lap lagi ya. Tadi kan kalian udah pegang banyak gitu. Nah, kalau sudah, baru kalian buka wine-nya. Jangan tegang, jangan takut, yakin aja. Masukkan, lalu putar seperti ini. Oke, sampai seperti ini ya. Kalau sudah, baru nanti kalian pegang sebelah sininya. Pastikan kalian tangannya jangan basah ya. Lalu kalian tarik pelan-pelan. Seperti ini. Oke. Kalian tarik pelan-pelan aja supaya ininya keluar ya. Si corkscrew-nya ini keluar. Oke, kalau sudah seperti ini kalian tarik ke atas. Nah, sudah seperti ini, baru nanti kalian akan hidangkan ke tamunya, gitu ya. Kalian sebelum ini ambil dulu di bag, ambil wine bucketnya atau ambil wine basketnya, lalu nanti kalian ambil B&B plate untuk tamunya ini untuk mencium dulu corkscrew-nya ini, ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian letakkan wine-nya di dalam wine basket, lalu kalian nih seperti ini ya, kroknya ada di atas B&B plate gitu. Fungsinya untuk apa? Supaya tamunya atau hostnya atau yang punya acaranya itu bisa mencium dulu wangi dari wine-nya seperti itu ya. Baru nanti kalian tuangkan. Nah, seperti ini kira-kira. Excuse me sir, this is the corkscrew. Please have a taste. Alright. I think smell is good. Smell is good. Oke, sir. Nah, kalau sudah seperti ini, tuangkan dulu pertama ke ladies first ya. Biarkan ladiesnya ini untuk mencoba dulu. Kalau pertama jangan tuang terlalu banyak ya, karena nanti ini untuk taste dulu, untuk rasa dulu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Biarkan untuk guestnya mencoba dulu rasa dari wine-nya. Kalau misalnya oke, baru nanti ditambahkan lagi. Ke dalam, putar. Sama juga dengan yang laki-lakinya ya. Biarkan mereka untuk mencoba dulu.
seperti itu ya. Lalu kalian balik lagi ke sini, baru nanti kalian bilang please have a taste sir and madam, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini baru kalian bilang ke tamunya adalah please have a taste sir, please have a taste madam. Nah, seperti itu ya. Terus biarkan untuk tamunya mencoba dulu rasanya atau dari baunya. Kalau sudah kalian tadi menyebutkan bilang please have it taster, baru nanti kalian tanya pendapatnya. Tanya pendapatnya ke yang laki-laki. How about that, sir? Tasty. Okay. I would like to more refill about the wine. Yes, please. Okay, yes, please. Kalau sudah, baru kalian tambahkan wine-nya seperti itu. Thank you. Welcome, sir. Oke. Kalau sudah seperti itu, langsung bisa kalian bilang ke tamunya adalah please enjoy your wine atau please enjoy your lunch or dinner, seperti itu ya. Oke. Please enjoy your wine, sir and madam. Thank you. Thank you so much. Oke. Kalau misalnya pada saat nanti kalian melihat tamunya gitu ya, ternyata minumannya atau wine-nya yang ada di gelas tamunya itu sudah berkurang, kalian itu sebagai sommelier atau sebagai waiter dan servernya harus menambahkan lagi wine-nya gitu ya. Tapi sebelum menambahkan, kalian tanya dulu gitu. May I refill your wine, sir? Yes, please. Yes, please. Oke. Nah, inget ya, tetap ladies first. Walaupun kalian tanyanya ke yang laki-lakinya, tetap kalian yang harus ladies first dulu, utamakan ya. Excuse me, ma'am. Yes. Thank you. You're welcome. Excuse me, sir. Enough. Oke. Oke, kira-kira seperti itu ya kalau lagi dalam penyajian red wine sampai nanti wine-nya ini habis, atau kalau misalnya tidak habis, kalian boleh menawarkan ke tamunya karena tamunya ini dia pesan 1 botol, kalian boleh menawarkan untuk wine ini dibawa pulang gitu ya. Jadi nanti kalian ambil wine stopper, kalian pasangkan, lalu nanti kalian bisa kasih ke tamunya gitu ya. Tapi kalau misalnya tamunya sampai wine ini habis masih dalam restoran, ya nggak apa-apa, silahkan saja sampai habis wine-nya. Kira-kira itu adalah role play untuk wine service, terutama untuk red wine ya, dari awal sampai akhir, kira-kira seperti itu.